Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Maha suci Allah yang menggenggam jiwa, yang menggenggam raga. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita sudah melaksanakan ibadah saum yang ke-10. Kita masuk pada hari yang ke-11 dan kita juga alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qudrat dan iradatnya kita bisa sampai pada hari yang ke-11 ini. Mudah-mudahan ikhtiar, doa, menjaga kesehatan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kemampuan kepada kita, Allah berikan kelancaran kepada kita, dan bagi saudara-saudara kita yang hari ini dirundung dengan keadaan sakit, Allah berikan kesembuhan baginya agar kemudian bisa melanjutkan ibadah saum. Yang Bapak banggakan, siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11, alhamdulillah kita masuk pada sesi materi serial berikutnya. Kita hari ini masuk pada serial atau sesi materi tentang saum. Mudah-mudahan materi sebelumnya walaupun tidak sempurna pada materi-materi yang disampaikan, paling tidak memberikan bekal, karena kami sebagai guru mewakili dari SMA 22 juga mengingatkan kepada kalian semua bahwa khawatir lupa dan khawatir terlupakan bahwa suatu ilmu yang wajib mampu dikuasai, ya wajib dikuasai, itu adalah ilmu-ilmu syariat. Makanya sebelum kepada ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu duniawi, ilmu-ilmu dunia, maka ilmu-ilmu diniyah, ilmu-ilmu keagamaan, siapapun orangnya, ya wajib untuk bisa menguasai. Yang terpenting adalah ilmu syariat. Apa saja itu? Yang pertama ilmu sholat, ya ilmu sholat wajib seluruh warga dua harus menguasai ilmu sholat. Ilmu saum juga wajib, ya seluruhnya warga dua menguasai ilmu saum. Ilmu haji pun sama, ya ilmu haji, kemudian ilmu zakat, kemudian ilmu tentang silaturahim, kemudian sampai dengan insyaallah nanti akan ada offline, ya smartrennya, smart pesantren SMA 22 Kota Bandung ini dengan tema pengurusan jenazah. Ini pun jadi wajib seluruh warga 22 khususnya, dan umumnya adalah umat Islam wajib menguasai ilmu-ilmu tersebut, baru kepada ilmu-ilmu yang lain. Ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu matematika, fisika, biologi, baru ilmu-ilmu itu. Maka dari itu kami mengingatkan kembali anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 khususnya, untuk tidak menjadikan persepsi parsial. Jadi bukan masalah minat, bukan masalah keinginan untuk mempelajari, tetapi seluruhnya. Jadi kepada sekalian yang suka matematika, kuasai dulu ilmu agama. Kepada yang suka biologi, kuasai dulu ilmu agama. Ya, ilmu-ilmu yang hari ini kita pelajari. Maka di materi hari ini dari wudu, kemudian sholat, dan sekarang adalah saum. Setelahnya itu nanti tentang zakat, baru nanti yang di offline kan adalah pengurusan jenazah. Ini ilmu-ilmu yang harus segera kalian kuasai. Kemudian berikutnya bukan tugas, bukan hanya guru juga, ya bukan hanya guru PAI di sekolah saja yang menyampaikan, tetapi guru-guru yang lain pun wajib, ya wajib menguasai sama-sama untuk bisa kemudian menguasai ilmu-ilmu syariat ini. Nah, wajibnya adalah wajib ain, ya
belajarnya adalah wajib kifayah. Baik, hari ini kita akan belajar materi serial terkait tentang pengertian saum dan hukum saum. Baik, kita akan coba mengulas kaitannya dua kata saum dan Ramadan ya. Terkadang kita kalau belum paham tentang sejarah, mungkin kita hanya pada sisi kalau ada pembuka ya inti, jadi intinya saja kita yang pahami, tapi pembuka sejarahnya belum banyak difahami. Baik, bismillah kita mulai ya. Silahkan persiapkan alat tulisnya, karena nanti ada kemudian kalian meresum apa yang disampaikan. Kemudian setelah itu kalian juga bisa selanjutnya diupload tugas resume ini di Google Classroom. Baik, kita akan masuk pada pengertian saum dan hukumnya. Sebelum kepada pengertian, kita akan coba ulas dulu ya sejarah saum dan sejarah Ramadan. Terkadang saum dan Ramadan sama saja ya. Nah, baik, kita akan coba ulas dari sejarah disyariatkannya saum. Jadi saum Ramadan ini disyariatkan mulai pada tahun 2 Hijrah atau 2 Hijriyah. Nah, sekitar 18 bulan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi sebelumnya Rasulullah SAW berada di Mekah selama 13 tahun. Nabi SAW menetapkan kepada sahabat dan umatnya yang ada di Mekah itu untuk menguatkan keimanan. Makanya ayat-ayat keimanan itu Rasulullah SAW dakwahnya ada di Mekah itu terus untuk dikuatkan tentang keimanan. Maka setelahnya Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka turunlah perintah saum, yaitu di 2 Hijriyah. Jadi 2 tahun hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi sekitar 18 bulan lah ya. Kemudian bagaimana saum ketika itu? Jadi sebetulnya umat Islam itu sudah mengenal saum ya, sudah mengenal saum. Namun saum yang dikenal sebelum saum Ramadan atau saum di bulan Ramadan belum diwajibkan. Maka sebetulnya juga kita harus mengetahui nih bagaimana syariat saum sebelum pada syariat saum di bulan Ramadan. Maka yang pertama, saum sebelum Islam itu saum dikenal juga sejak Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu juga sama ada syariat saum. Kemudian syariat saum di zaman Nabi Nuh, juga syariat saum di zaman Nabi Musa, dan syariat saum di zaman Nabi Isa. Nah, saum di zaman Nabi Musa itu sering kali kita memahami itu saum 10 di bulan Muharram. Untuk apa itu saum di bulan 10 di tanggal 10 di bulan Muharram? Maka orang-orang Yahudi itu berpuasa di sehari ke-10 di bulan Muharram ini untuk memperingati penyelamatan Nabi Musa dari Firaun. Jadi adanya saum Muharram ini atau saum Asyura itu untuk memperingati selamatnya Nabi Musa dari kekejaman Firaun. Kemudian orang-orang Arab juga ya, pra-Islam juga melakukan saum sebagai tradisi keagamaan mereka. Jadi pada dasarnya sudah mengenal saum umat Islam itu. Namun secara kewajibannya belum ditetapkan. Maka di masa Rasulullah SAW, saum Asyura yang sebelumnya wajib, ketika datang saum bulan Ramadan, maka kedudukan saum Muharram di tanggal 10 menjadi sunnah ya. Maka sebelum saum Ramadan diwajibkan dan para sahabat
menjalankan saum. Jadi saum Rasulullah SAW dan para sahabat itu ya saumnya saum Muharram. Kemudian ketika saum Ramadan diwajibkan, maka yang tadi ya saum Asyura itu atau saum Muharram itu menjadi sunnah, bukan lagi wajib. Nah, barulah turun kewajiban saum bulan Ramadan. Maka kewajiban saum di bulan Ramadan itu dalilnya sudah kita pahami ya, dan ini ayat-ayatnya populer. Quran surat ayat 83. Ini kewajiban menjalankan syariat saum di bulan Ramadan, yaitu pada tahun 2 Hijrah. Nah, makanya saum Ramadan ini menjadi saum yang diwajibkan ya kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanti juga kalian harus memahami bahwa rangkaian ayat saum itu bukan hanya di surat 2 ayat 183 saja. Ya, jadi ayat saum ini berlanjut ayat 184, 185, 186, 187. Dan nanti di serial berikutnya kita akan coba ulas ya sedikit terkait tentang ayat-ayat saum di 5 ayat yang tadi disebutkan. Nah, kemudian berikutnya tentang perubahan tata cara saum. Jadi tata cara saum yang hari ini dilakukan adalah satu perubahan tata cara saum sebelumnya. Jadi pada awalnya kaum muslim itu boleh makan, minum, dan bercampur bagi yang sudah suami istri itu sampai mereka tidur malam hari. Ya, sampai dengan tidur malam hari. Setelah tidur, jika mereka bangun di malam hari, mereka tidak boleh makan minum ya hingga berbuka esok harinya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjadi satu ketetapan bahwa saum itu ada di penjelasan ayat ke-187. Maka makan minum bercampur itu ya dari terbenamnya matahari sehingga atau sampai dengan terbit fajar. Maka yang tidak bolehnya adalah selama siang hari. Ya, ini hari ini ya, hari ini syariatnya. Nah, inilah yang menjadi kenapa adanya ayat ke-183 itu ingin memberikan penjelasan tentang kewajiban saum yang semula Muharram itu wajib ya, ketika ayat 183 ini turun menjadi sunat yang 10 Muharram. Maka yang menjadi wajib adalah yang 1 bulan ini. Kemudian tata cara saum juga disampaikan, nanti kalian bisa baca ya, literasi kembali, fahami di ayat ke-187. Nah, itulah perubahan tata cara saum. Nah, inilah saum. Sederhana ya. Silahkan kalian juga cari informasi tentang literatur terkait tentang saum. Berikutnya tentang kata Ramadan. Ya. Kata Ramadan itu sebetulnya tidak diidentikan dengan turunnya saum. Ya. Sebetulnya kata Ramadan itu sebelum saum itu sudah ada. Ya. Ramadan itu sudah ada. Maka kata Ramadan itu berasal dari akar kata romido. Ya, romido. Romido itu adalah panas yang membakar. Ya, bulan ini dinamakan Ramadan karena pada saat bangsa Arab kuno itu menamakan bulan ini jatuh pada musim panas yang sangat terik. Jadi penamaan bulan Ramadan itu karena keadaan musim. Ya, jadi seperti itu ya untuk penamaan bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu dikaitkan dengan musim. Nah, berikutnya secara spiritual, jadi tadi diidentikan dengan keadaan musim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan bulan Ramadan itu adalah bulan salah satu diturunkannya syariat saum. Maka secara spiritual ketika Ramadan dikaitkan dengan saum, maka Ramadan mempunyai suatu fungsi
yang mendalam. Jadi ketika bulan Ramadan dikaitkan dengan saum yang saum, maka maka jadi apa namanya, jadi di cari spiritual itu di mana bahwa Ramadan bakar dosa-dosa orang yang berhubungan yes. Jadi asal kata Ramadan itu sebetulnya sebelum ada saum, kata saum sudah ada bulan Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala turun syariat saum kepada Nabi Muhammad di 2 Hijrah yang bertepatan juga pada bulan Ramadan. Nah, bagaimana penamaan bulan dalam kalender Hijriah? Jadi Ramadan itu bukan satu-satu kata atau satu bulan di dalam bulan Hijriah saja, bukan satu-satunya. Tapi sebelum Islam, Arab juga memiliki nama-nama bulan yang berbeda-beda. Nah, pada masa Kilab bin Murrah, kakek Rasulullah SAW yang kelima, nama-nama bulan itu diatur berdasarkan musim. Ya, berdasarkan musim. Maka ketika musim dilarang perang ya atau diharamkan, maka namanya bulan Muharram. Kemudian ketika orang-orang berperang, otomatis kan rumah-rumah orang-orang yang berperang kan kosong ya, karena banyak orang-orang yang berperang. Kemudian karena kosong disebutkanlah bulan Sofar. Sofar itu dari kata sifrun. Sifrun itu angka 0. Sifrun itu angka 0. Maka disebutlah karena keadaan musim orang-orang berperang itu meninggalkan rumah, kemudian rumahnya kosong, maka pada keadaan itu bulan itu disebut bulan Sofar. Kemudian berikutnya ya, bulan Rabiul Awal. Ini bulan musim semi pertama. Jadi musim semi itu adalah salah satu dari 4 musim dalam sistem iklim yang umumnya terjadi di daerah beriklim sedang. Maka musim ini terjadi setelah musim dingin dan sebelum musim panas. Biasanya ciri-ciri musim semi yang pertama ya, pohon dan tumbuhan itu mulai tumbuh kembali setelah gugur di musim dingin. Kedua ya, bunga-bunga bermekaran misalnya gitu. Kemudian ketiga ya, ciri-ciri musim semi, hewan-hewan mulai aktif kembali ya, terutama hewan-hewan yang berhibernasi selama musim dingin. Kan ada hewan-hewan yang berhibernasi selama musim dingin. Jadi keadaannya ya tidur gitu ya. Kemudian ciri musim semi yang berikutnya, suhu udara mulai menghangat ya, meskipun masih terasa sejuk, dan siang hari lebih panjang dan malam hari lebih pendek. Nah, itulah ciri-ciri musim semi. Makanya musim semi dalam kalender Islam itu disebut dengan Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal itu musim semi pertama. Kemudian berikutnya terjadi musim semi kedua. Makanya disebut Rabiul Tsani. Ya, ada juga menamakan Rabiul Akhir. Jadi Rabiul Tsani, Rabiul Akhir itu musim semi yang kedua. Nah, berikutnya persamaan bulan itu terjadi namanya musim dingin. Karena musim dingin maka segala apa yang ada di karena cuacanya dingin maka membeku kan, beku pertama, maka dikatakanlah Jumadil Awal. Jumad itu beku, awal itu pertama, jadi musim beku pertama. Kemudian yang kedua ada Jumadil Tsani ya, atau dikatakan Jumad Akhir, beku kedua. Nah, berikutnya ada keadaan atau keadaan sekitar namanya keadaan yang terjadi. Kan tadi ada diharamkan perang, maka juga ada ya
bulan yang diharamkan atau perang yang dilarang, atau di dalamnya wajib satu keadaan musim yang dihormati. Makanya disebutlah kata Rajab. Jadi Rajab itu bulan yang dihormati. Ada ya di dalam Al-Quran. Ya, arba'atun hurum, 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang mulia. Salah satunya Rajab. Kemudian ada keadaan bangsa Arab, orang-orang itu berpencar mencari nafkah. Jadi penyebaran, orang-orang Arab itu menyebar. Karena saking keadaan setiap warga di Arab itu menyebar, tidak ada di rumah-rumah, maka dinamakanlah Sya'ban. Ya, maka dinamakanlah Sya'ban. Dan kemudian berikutnya keadaan cuaca ekstrim panas. Ya, panasnya sangat membakar. Sangat panas sekali. Maka keadaan musim panas yang membakar disebutlah Ramadan. Nah, berikutnya keadaan unta betina mengangkat ekornya, musim kawin unta ya, musim kawin unta naik ya, naik. Nah, makanya disebutkan dengan keadaan banyak unta betina mengangkatkan ekornya, kan suka begitu ya, mau kucing ataupun kambing kan kalau musim-musim kawin suka angkat itu seekornya, maka disebut bulan Syawal. Kemudian berikutnya bulan juga ya yang ketika dalam keadaan perang dilarang, bulan istirahat. Bulan karena istirahat banyak orang duduk gitu kan, banyak orang duduk, maka disebutlah bulan Zulqa'dah. Ya dari kata ada itu mempunyai qa'ada duduk ya. Itulah secara kata ya. Jadi yang mempunyai tempat duduk gitu. Jadi Zulqa'dah itu duduk. Jadi banyak di suatu keadaan orang-orang perlu istirahat. Kemudian berikutnya keadaan di Arab itu pelaksanaan ibadah haji. Jadi bulan pelaksanaan haji ada bulannya. Pelaksanaan ibadah haji maka disebutkan Zulhijjah. Zul bulan yang mempunyai hijjah haji. Nah, itulah sekilas penamaan dari kata Ramadan dan dari kata saum. Nah, sedikit ya. Silakan tugas kalian mencari kembali literasi-literasi itu agar kemudian pemahaman kalian terkait tentang saum dan Ramadan atau Ramadan dan saum itu menjadi dua kata yang ketika dua kata tersebut karena adanya saum maka Ramadan terangkat. Ya, terangkat menjadi mulia. Jadi bulan Ramadan itu tidak ada mulia-mulianya sebelum ada syariat saum. Nah, berikutnya kita akan masuk pada sisi pengertian dan hukum saum. Apa sih saum? As-saumu itu berasal dari kata soma yasumu sauman. Soma itu al-imsak, menahan diri. Ya, menahan diri sesuatu yang dari sesuatu. Jadi menahan diri dari sesuatu itu adalah saum. Jadi menahan diri dari keinginan, menahan diri dari sesuatu ya yang membuat sifat alami manusia, maka itu ditahan. Ditahannya karena bahasa menahan ya pasti ada batasan awal, batasan akhir. Jadi kalau tidak boleh sesuatu ya sesuatu berarti haram, karena ini adalah menahannya ada definisi berikutnya. As-saum itu al-imsak. Terus kan syuruh akli al-jimai ya fitri al-fajri ya hatta hurubi syamsi. Jadi saum yang dimaksud di sini adalah menahan diri dari makan, minum dan bercampur. Kenapa harus menahan diri dari makanan minum? Inilah esensi yang menjadikan bahwasanya emosi manusia ya, emosi nafsu
itu berawal dari 3 esensi ini, 3 aktivitas yang esensial. Jadi makan itu kan esensial, makan esensial, minum esensial, ya. Kemudian bercampur juga esensial bagi yang sudah menikah. Ini esensial. Kenapa esensial ini ditahan agar kemudian, karena ya sebetulnya ini yang ingin menjadikan hikmah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Banyak orang-orang ya yang secara emosi karena kebutuhan pokok mereka ditahan. Karena kan banyak orang-orang yang nekat karena apa? Karena kebutuhan pokoknya bisa mungkin tidak tercukupi, tidak terpenuhi, ya. Kemudian bisa juga kurang. Karena tidak terpenuhi dan kurang, maka terjadi kan tindak sosial. Makanya hikmah kenapa saum itu menjadi diarahkan dan difokuskan pada 3 esensial pokok manusia, karena begitu, ya. Karena ingin memberikan pesan kepada kita bahwa yang namanya nafsu makan, nafsu minum, dan nafsu bercampur itu secara dominasi ya yang ada pada diri manusia, itu yang menjadikan banyak orang-orang yang sulit untuk tidak bisa mengendalikan, ya. Nah, inilah salah satu pengertian saum. Jadi akan menjadi pembeda ya saum-saum, syariat saum dengan sebelumnya. Maka diartikanlah saum itu adalah menahan diri dari esensi kehidupan nafsu manusia. Yang pertama makan, minum, dan bercampur ya, berhubungan sama istri bagi yang sudah menikah. Makanya dilanjutkan lagi. Jadi dari waktunya kapan nih? Dari terbit fajar. Batasnya adalah dari mulai azan subuh sampai hingga terbenam matahari, sampai dengan azan maghrib. Jangan lupa disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud daripada pengertian saum. Nah, berikutnya hukum saum dan dalilnya. Jadi pada dasarnya hukum saum itu menjadi 4, paling tidak 4 hukum. Yang pertama, hukum saum dalam Islam itu beberapa hukum tergantung jenis. Jadi jenisnya ini akan menentukan hukum saum. Yang pertama, hukumnya wajib. Nah, hukum saum yang pertama wajib seperti apa saumnya? Saum Ramadan. Ya, satu saum Ramadan. Saum yang diwajibkan setiap seluruh umat Islam dunia itu wajib melaksanakan saum bulan Ramadan. Kemudian lagi yang saum dalam kategori wajib berikutlah saum ya, saum janji seseorang ketika mendapatkan nikmat, ya. Ini saum nazar, wajib bukan. Kemudian adalah saum kafarat, kifat, saum atas melakukan pelanggaran. Jadi kafarat itu adanya di saum Ramadan, ya. Jadi jika ada orang, nanti kifaratnya beda ya. Jika ada orang yang melaksanakan saum bulan Ramadan, bagaimana ada orang yang makan minum, maka makan minumnya itu apakah disengaja atau tidak. Jika disengaja maka wajib mengganti. Bagaimana ada orang yang berhubungan bercampur di bulan Ramadan, maka syaratnya menjadi beda ya, bukan mengganti maka menggantinya 2 kali ya, di 2 bulan berturut-turut. Itulah saum kifarat. Jadi saum yang dilakukan oleh orang yang sudah balik ya, yang sudah balik kemudian sudah menikah, khusus bagi orang yang menikah ya, kemudian dia melakukan bercampur di siang hari, maka kifaratnya 2 bulan. Nanti beda cerita
bagi laki-laki perempuan yang belum menikah, itu mah masuk pada dosa besar, zina namanya. Berikutnya, hukum saum menjadi sunnah, maka jenis saumnya apa yang sunnah? Satu, saum Senin Kamis. Kemudian saum ayamul bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah, ya. Bulan Hijriyah, penanggalan lunar. Kemudian yang berikutnya saum Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, itu saumnya sunnah. Dan saum yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, hukum saum menjadi makruh. Jenis saumnya adalah saum pada hari Jumat tanpa diiringi sebelum hari Jumat dan tanpa diiringi sesudah hari Jumat, tanpa diiringi saum di hari yang lain. Bisa sesudah, bisa setelah. Nah, menjadi makruh. Dan yang ketiga, itu ya, keempat, hukum saum menjadi haram. Ya, saum haram, hukumnya haram. Jenisnya apa? Saum pada 2 hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Kenapa hari raya Idul Fitri menjadi haram? Karena hari raya Idul Fitri itu ya hari raya berbuka. Ya, kalimat iftar itu ya akar kata itu dengan fitri. Fitri itu seakar kata dengan kata iftar. Jadi Idul Fitri itu ya hari berbuka. Ya, selama kita kita menahan diri untuk tidak makan minum, satu hari ya tanggal 1 itu hari berbuka. Seluruh umat Islam ya merayakan hari berbuka, yaitu tanggal 1 Syawal. Jadi tidak menghukumnya haram bagi orang yang saum di tanggal 1 Syawal. Dalilnya ada secara redaksi hadis. Nah, itu hukum saum. Bagaimana dalilnya yang tadi? Ya, dalil Quran, dalil kewajiban saum. Jadi dalil tentang kewajiban saum, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita sekalian Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kalimatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatnya sudah mafhum. Nanti perlu pendalaman tafsir ini ya, perlu pendalaman tafsir. Nah, kemudian ini jadi sedikit mengulas ya. Ya ayyuha, inilah kalimat kata atau isim munada. Nida ditujukan kepada orang beriman untuk kutiba ala. Kutiba ala itu ada satu kewajiban. Asal kata kataba, kemudian majul kutiba ala menjadi perintah ya atas kalian untuk saum siam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana saum itu telah ada orang-orang sebelumnya. Jadi syariat sebelumnya sudah ada. Tujuannya apa? Ini kalimat taroji, la'alla, supaya agar kalian bertakwa. Nanti tingkatan saum ya, tingkatan saum juga nanti akan coba kita ulas bagaimana orang-orang melaksanakan saum dengan tingkatan-tingkatannya. Kalau Imam Al-Ghazali ya menyebutkan tingkatan orang saum itu ada 3. Saum awam, saum khas, saum khawasil khas. Ya, nanti kita akan coba ulas. Kemudian apa dalil hadis tentang kewajiban saum? Rasulullah SAW bersabda dari Umar, hadisnya hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya beliau bersabda, bunyal Islam ala khamsin, dibangun Islam itu karena 5 bangunan ya, 5 perkara. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah, persaksian tidak ada ilah selain Allah, persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian wa iqamussalah, wa iqamissalah, menegakkan salat. Kedua. 3, wa ita'iz zakat, membayar zakat, menunaikan zakat. Keempat, wa shaumi ramadhana, dan saum di bulan Ramadan. Yang kelima, wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah. Itulah dalil dari Ibnu Umar, hadisnya Bukhari Muslim. Nah, itu kiranya yang bisa disampaikan terkait tentang pengertian dan hukum saum
di bulan Ramadan. Maka kita akan coba ulas terkait tentang bagaimana ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan saum. Ya, nanti kita akan ulas di video berikutnya. Untuk hari ini kita ulas secara sederhana sejarah ya, penciptaan saum dan sejarah tentang bulan Ramadan atau penamaan bulan Ramadan. Dan tadi jelaskan pengertian saum dan hukumnya. Mudah-mudahan menjadi bagian yang kalian terus memperbaharui ilmunya tentang ilmu saum, karena ilmu saum itu jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita sekalian bisa menamatkan saum di bulan ini selama 1 bulan, dan Allah takdirkan panjang umur dan bisa saum di bulan 1447 Hijriah, mudah-mudahan ilmunya itu yang hari ini bisa terpakai nanti di tahun depan. Kalaupun tidaklah tahun depan, kita bisa melakukan saum-saum sunnah. Jadi ada kewajiban setelah kita melaksanakan saum wajib di bulan Ramadan, kita melaksanakan saum-saum sunnah di luar bulan Ramadan. Yang tadi disampaikan ya, Senin, Kamis, Ayyamul Bid 13, 14, 15, Zulhijjah tanggal 9, Asyura, Tasu'a 9, 10 di bulan Muharram. Dan saum-saum yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan siswa-siswi kelas 10, kelas 11 menjadi anak-anak yang soleh. Terutama ini disclaimer juga kepada orang tua di rumah, mohon kerjasamanya terkait pendampingan ibadah sholat, ibadah saum di rumah. Mohon aktivitas-aktivitasnya tidak memperbanyak aktivitas dengan sel. Walaupun ada kegiatan-kegiatan yang mengharuskan silahkan, tetapi tolong untuk diatur saja. Tidak menunjukkan larangan, tapi menunjukkan aturan. Pengaturan dengan kemudian aktivitas-aktivitas nongkrong, tolong orang tua juga sampaikan kepada anak-anaknya, bulan Ramadan itu bulan mulia, kemuliaannya harus sama-sama menjaga. Perbanyaklah ampunan ya, karena rugi yang sudah ada masuk di dalam bulan ampunan, tetapi Allah tidak mengampuni ya orang tersebut karena tidak meminta, karena banyak melakukan aktivitas maksiat, karena banyak melakukan aktivitas dosa. Maka dari itu mari kita manage waktu agar kemudian ibadah bulan Ramadan juga bukan untuk tidur ya. Tidur hanya sekedar untuk bisa menghilangkan ngantuk ya. Jadi perbanyak satu aktivitasnya, perbanyak kembali sholat sunnahnya. Kemudian perbanyak lagi baca Al-Qur'annya. Nah, Bapak tanya, sudah juz berapa? Hari ke-11. Nah, mudah-mudahan sudah ada yang tamat ya, sudah khatam. Demikian yang bisa saya sampaikan siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita sekalian dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa ya, sebagaimana dalam Quran surat 2 ayat 183, apapun yang menjadi ikhtiar kemampuan kita, yuk sama-sama ikhtiarkan. Soleh itu proses di mana prosesnya, proses mencari ilmunya juga proses. Maka ilmunya, amalnya harus seiringan agar kemudian kita bisa menjalani ibadah saum ini dengan penuh dengan ilmu ya, penuh dengan ihtisab, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.